yang bungsu ini, yang kecil ini punya masalah dengan penglihatan mata. Jadi waktu itu secara nggak sengaja pas kita lagi jalan-jalan sama si Koko suamiku itu, dia tutup mata anak satu. Jadi dia suruh baca ini, dia suruh baca. Itu bisa kelihatan nggak? Si kecilnya bilang, ini bisa kelihatan ini nih. Tapi begitu mata yang kanan ditutup, kirinya tuh nggak bisa lihat, dia nggak bisa baca itu. Dalam hati saya udah bilang, aduh kok sama kayak Kokonya dulu gitu loh. Akhirnya karena kita udah punya dokter langganan di Jakarta, dokter Florence Manlu, itu di Jakarta E-Center. Saya juga dapat rekomendasi dari adik saya yang kebetulan juga dokter waktu itu. Saya bawa dia ke sana tuh. Nah begitu dites, semua dites, hasilnya tuh kelihatan bahwa ketajaman mata anak saya itu kurang. Yang kiri di tahun 2021 itu cuma 40, yang kanan 70. Artinya kalau itu didiamin tanpa kita melakukan sesuatu sama anak kita tuh akan juling. Juling tahu kan? Kayak kero gitu loh. Kalau orang Jawa bilang apa ya? Ya, juling. Juling lah, pokoknya juling. Karena mata yang satu yang tajam dipakai terus-terusan, sedangkan yang malas tidak dilatih, akhirnya akan di-patching dan tidak diberikan suplemen apapun sama dokter Florence karena memang dia lebih suka anak itu pakai terapi. Artinya tutup mata satu, jadi mata yang kanan ini yang bagus ini ditutup, biar mata kirinya yang malas bekerja gitu loh. Nah, dan dikasih satu suplemen, satu sirup, satu botol aja sama dia. Nggak boleh lebih dari 1 bulan memakai. Waktu itu aku juga baca, di kandungnya tuh ada kandungan blueberry. Saya sempat tanya waktu itu, dok, emang buah berry ini bagus, kok ada rasa, berarti ada rasa kayak strawberry ada? Iya bu, kan ibu masa nggak tahu buah berry itu kan kandungan antioksidan tinggi. Oke, udah kan, kita kontrol tiap 3 bulan sekali. Waktu tahun pertama saya kontrol 3 bulan sekali, saya bolak-balik ke Jakarta, di mana waktu itu COVID. Jadi saya menempuh resiko itu 3 bulan sekali sampai akhirnya tahun 2022 ke 6 bulan sekali. Dan emang hasil matanya akhirnya bisa naik ke 90 dan 100. Artinya sudah bebas dari juling ya. Tapi tetap aja namanya ada yang namanya plus dan minus di mata anak saya. Nah, terakhir saya check up itu di 2022 Desember sekitar tanggal 10 sebelum dia pergi ke Eropa. Itu saya cek kondisi terakhir mata dia, ketajamnya udah oke semua 90-100, tapi mata kirinya posisi plus 4 minus 2 silinder 2, yang kanan itu plus 2 minus 2 silinder 1. Nah harusnya saya itu kontrol lagi balik ke dia itu di bulan April 2023 ini, tapi karena saya punya banyak kesibukan, terus COVID juga sudah hilang, saya harus back to jadi saya agak teledor sampai akhirnya saya join di Chiari, terus saya dengar presentasi dari Marcel soal tumbuh kembang keponakannya si Rachel itu yang tinggi, yang sehat matanya segala macam. Saya pertama dengar itu saya cuma tertarik, produk ini boleh nih, saya bilang gitu. Sudah bebas gula, ada susu dan protein dengan antioksidan. Saya pikiran cuma begitu, saya cuma pengen pakai produk, tapi beda dengan suami saya yang akhirnya memutuskan untuk join. Udah, saya join itu tanggal 20 Mei. Tapi saya nggak langsung menjalankan bisnis ini. Saya nggak ngajak orang juga asal gitu loh. Bukan yang fokus-fokus banget gitu loh. Karena saya tipenya pengen mencoba dulu produk ini. Saya tunggu kan, tapi memang ada keterlambatan produk waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba beli produk ini di lapak US. Ya teman-teman, itu ada. Karena kan Mau Chiari kan memang sudah ada dari tahun 2019 ya komersial ya. Jadi memang produknya ini sudah dijual juga. Sebenarnya kalau teman-teman bisa searching aja. Akhirnya saya beli lumayan banyak itu. Saya beli sekitar penggunaan 2 bulan lebih, dan saya juga dapat beberapa sampel. Saya pakaiin rutin ke anak, saya minumin. Itu saya mulai pakai itu mungkin sekitar pertengahan Agustus waktu itu datangnya, kalau aku nggak salah ingat. Nah, waktu itu saya sempat ke dokter tumbuh kembang anak, karena kan Vanessa ini kan emang anaknya lumayan bongsor, tapi waktu itu tinggi dia itu di bulan Agustus waktu saya cek itu 144 cm, berat badannya dia itu di 29,5. Nah terus saya gunain sampai akhirnya kemarin Prem datang seminggu kan, saya kasih dia 1 sendok teh. Karena saya nggak berani kan, takutnya kan ada dia nggak kuat lambungnya, karena kan itu asam segala macam kan. Jadi saya kasih dia cuma rutin dari sejak hari pertama datang saya minum, saya kasih dia 1 sendok teh. Jadi saya sharing sama dia.
Nah, udah pas kemarin tanggal 12 itu dia ada lomba piano di Jakarta. Kebetulan saya berpikir ya udahlah kita bolos sehari. Hari Seninnya kita bolos, kita buat cek mata. Khusus buat dia saya tunda pulang. Saya juga nggak datang ke acara Kiari gitu kan. Nah, pada saya ketemu Dr. Florence itu, memang Vanessa tuh sempat bilang di bulan September akhir, dia bilang, Mami kacamataku udah nggak enak dipakai, makanya aku jarang pakai kacamata, dia bilang gitu. Kenapa ya, dia apa kabur atau gini, pokoknya nggak enak Mami. Ya sudah, pokoknya saya seperti suruh dia paksa pakai. Saya kan takut worry kan kalau ini bakal nambah lagi minus atau plusnya atau silindernya, kan sayang kan. Nah terus akhirnya kita ketemu Dr. Florence di hari Senin kemarin. Nah itu kan dibawa ke klinika dulu, dicek dulu titik tengah matanya apa, pokoknya itulah buat ketajamannya segala macam. Akhirnya kita ketemu Dr. Florence, dites tuh, dipakein kan kacamata ini, terus dikasih yang namanya alat bantu, ini plusnya, ini minusnya, ini silindernya. Nah pada saat dia tuh suruh ngeliat ini berapa, dia nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca. Jadi ada misalkan 5 angka nih, 1, 3, 4, 5. Jadi dia cuma bisa bener 1 dan 3, 4, 5 nya dia salah. Terus-terusan seperti itu sampai akhirnya copot ini diganti lain terus-terusan sama Dr. Florence. Akhirnya Dr. Florence kayak frustasi gitu loh. Kok ini anak makin dikecilin nggak bisa lihat, ditambahin nggak bisa ngelihat, dia kan bingung akhirnya gimana ya ini caranya ya. Akhirnya dia stres kan, dibuka sama dia semua. Itu kamu bisa baca nggak? Dia baca semua 1, 3, 4, 5 dengan lancarnya gitu loh. Terus udah kan, oke, sini kita duduk dulu, kita ngomong. Dia bilang, saya bingung Bu, jujur nih saya bingung. Ini anak saya tes pakai kacamata lensa, pakai yang sesuai dengan kacamatanya dia nggak bisa baca 5 angka, dia bisa cuma baca 3. Saya tambahin, dia cuma bisa baca 1, saya kurangin, dia bisa baca 4. Saya lepas, dia baca semua. Berarti ini benar, ini anak sudah tidak mengalami gangguan penglihatan lagi, dia bilang gitu. Ini saya bingung, dia bilang gitu. Saya bingung, saya bener-bener bingung. Itu saya dengerin kok Marcel rekaman suaranya Dr. Florence. Saya rekam itu waktu itu yang ketemu yang tes yang kedua kali. Karena saya tuh juga nggak percaya gitu aslinya. Udah kan, akhirnya bilang, Bu gini aja. Ini kan harusnya memang jatah setiap pasien saya tuh 30-40 menit. Ini saya suruh Vanessa keluar, saya suruh dia istirahat, saya nggak mau ini hoax, dia bilang gitu. Kita cek lagi, dia bilang gitu, setengah jam atau 40 menit setelahnya. Oke, kita nunggu di luar tuh. Sampai pasien ke kira-kira 5-6 pasien kemudian, saya dipanggil masuk lagi. Sama, dilakuin dengan hal yang pertama. Dipakein sesuai dengan kacamata dia. Anak ini bacanya cuma bisa 3 angka doang. Dia lepas 5 angka kebaca. Dr. Florence bilang, saya benar-benar bingung. Dia benar-benar ekspresi garuk-garuk kepala. Dia bilang dia bingung. Akhirnya, sebentar ya, satu kali lagi. Oke, break sebentar, kita nggak usah lama-lama. Jadi sengaja diajak ngomong yang bercandaan atau segala macam biar anaknya juga nggak tegang. Karena kan suara Dr. Florence itu seperti kalau misalkan teman-teman pernah tahu orangnya, dia kan kayak galak gitu loh kesannya. Udah 10 menit kemudian dicoba lagi. Ya sudah, hasil sama seperti yang pertama dan kedua. Dr. Florence bilang, Ibu tahu nggak? Pasien saya tadi sebelum anak ibu masuk itu dia dari Gorontalo, dia bilang gitu. Anak dia itu -5. Dia sudah rutin sama saya setiap 4 bulan sekali ke Jakarta dari Gorontalo dari tahun kemarin. Dia berdoa setiap malam minta anaknya tuh minusnya hilang atau turun. Tapi yang terjadi hari ini minusnya 7. Sedangkan ibu yang tidak punya ekspektasi apapun terhadap anak, semua kasih afirmasi positif aja, kok tahu-tahu ini hilang. Ini saya nggak tahu jawabannya kenapa. Di mata anak ibu tinggal sisa silinder 1 doang di mata kiri. Mata yang paling jelek itu. Jadi saya bilang, apa mungkin karena sek atau prime yang saya kasih ya dok, itu kan antioksidan. Dia bilang gini, tau nggak jawabannya apa? Saya nggak peduli ibu mau kasih dia rutin stem cell atau antioksidan atau buah beri, tapi itu lanjutkan karena ini hasilnya luar biasa. Dan ini selama 3 tahun ini saya tidak pernah menemukan case seperti ini, dimana semua orang bertambah dengan gangguan mata, anak ibu hilang, dia bilang gitu. So ya saya juga nggak bisa ngomong, saya juga terharu. Maksudnya
sebagai seorang mama ya, kalau kita punya anak dengan gangguan kesehatan tuh pasti galau ya. Apalagi anak cewek loh. Anak cewek kita kan pasti pengen anak ini cantik, tumbuhnya sempurna, badannya bagus gitu kan ya. Punya talent yang bagus. Tapi kalau punya pakai kacamata, secantik apapun kan tetap ada, wah jelek ya pakai kacamata gitu loh. Pasti kan ada cacatnya. Untuk dia jadi pilot pun udah nggak bisa. Pilot kan nggak boleh pakai kacamata kan, logikanya kan seperti itu gitu loh. Jadi saya cuma bisa thanks God. Mungkin ini juga karena mungkin pola hidup sehat yang saya terapin dari real food yang saya kasih dibantu dengan Chiarisik. Soalnya kemarin sebelum cek ke dokter Florence itu, kita kalau ke JEC kita harus ke lantai 2 itu cek badan anak dulu dari tinggi badan dan berat badan. Dan saya surprise dia 146,5 cm untuk anak umur 8 tahun. Jadi 8 tahun dia tingginya 146,5, berat badannya 31,5, dan sekarang gangguan matanya cuma tersisa di mata kiri itu silinder 1, dari yang mata kiri itu ketajaman cuma 40, plusnya 4, minus 2, silinder 2. Yang kanan plus 2, minus 2, silinder 1. Dan sekarang semua nggak ada, dan ya kita semua sudah say goodbye sama kacamata ini teman-teman. Jadi ini mungkin sharing saya malam ini. Semoga teman-teman yang punya anak, yang punya struggle dengan kesehatan mata, kita berjuang sama-sama sama anak, kita push anak, kita juga jangan lupa ke dokter. Seperti kata Ko Marcel, saya juga disclaimer ya, produk ini bagus, tapi belum tentu semua orang bisa mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Buat teman-teman yang mau sharing ke teman orang lain pun boleh saya izinkan, tapi tolong foto anak saya, nama dokter, nama tempat, tolong untuk tidak dipublish karena saya tidak mendapatkan izin juga. Gitu teman-teman.